Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berikan puja dan puji kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat rahmat hidayah dan Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa diberikan kesehatan, amin. Untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini, yaitu tentang perbandingan pendidikan yang dibimbing oleh sebelumnya, yaitu Bapak Fikri Farihin MPDI, yang dimana tugas untuk meresum atau bacakan kembali makalah yang telah dipresentasikan oleh pemateri yang di sini. Pemateri kedua yaitu tentang perspektif metodologi studi pendidikan yang dipresentasikan oleh Fauzan, Nur Muhammad Said, dan juga Siti Maimunatus Sofia. Di sini saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama yaitu metodologi pengetahuan ilmiah, yang dimana dimensi epistemologis dari suatu disiplin ilmu menyangkut cara atau metode dalam rangka memperoleh pengetahuan ilmiah. Nah, kemudian cara menentukan kebenaran atau pengetahuan ilmiah, parameter atau standar-standar untuk membedakan mana yang termasuk pengetahuan ilmiah yang benar dan juga mana yang tidak, serta dasar-dasar argumen dari parameter tersebut. Nah, dengan kata lain, ini dimensi epistemologis dari disiplin ilmu adalah metode apa yang dimiliki dan dikembangkan oleh disiplin ilmu tersebut. Kemudian di sini ada setiap disiplin memiliki kekhasan metodologis yang membedakan satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lain. Misalnya biologi memiliki metode yang berbeda dengan ilmu kimia. Nah, metode yang dimiliki ilmu kimia berbeda dengan fisika, dan kemudian metode dalam fisika sangat berbeda dengan matematika. Ini kemudian metode dalam matematika sangat berbeda dengan ilmu ekonomi. Kemudian dengan metode yang lainnya. Kemudian metode masing-masing disiplin ilmu umumnya ini dikenal dengan metode ilmiah atau scientific method. Ini ada istilah metode ilmiah dan metodologi ilmiah. Nah, metode ini sedangkan metodologis adalah kajian konsep teoritik tentang aneka macam metode beserta kelebihan dan kelemahannya. Dengan demikian, metodologi ilmiah atau scientific metodologi ini adalah kajian konsep teoritik dengan aneka macam metode untuk memperoleh pengetahuan ilmiah beserta kelebihan dan kelemahannya. Kemudian di sini poin kedua yaitu tentang fenomena pendidikan sebagai objek studi pendidikan. Dan kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu aktivitas yang telah berlangsung berabad-abad lamanya ini di masyarakat. Kita sudah menjalani pendidikan dari jenjang tingkat kanak-kanak sampai universitas. Dan kemudian bahkan di sini diyakini bahwa pendidikan telah berlangsung sejak manusia ada dalam rangka mengenal diri sendiri dan lingkungannya demi memajukan peradabannya menuju yang lebih baik. Nah, keberadaan pendidikan ini merupakan khas yang hanya ada pada dunia manusia dan sepenuhnya ditentukan oleh manusia. Tanpa manusia, pendidikan tidak pernah ada. Bukan human is just the matter of education atau Suparlan Soehartono. Ini oleh karenanya keberadaan pendidikan tidak hanya menembus dimensi waktu tetapi juga dimensi tempat, sehingga para ahli menyebut penyelenggaraan pendidikan sebagai sesuatu yang bersifat fundamental, universal, dan fenomenal. Adapun ciri-ciri pendidikan sekolah dapat didefinisikan antara lain ini ada 10. Ciri-ciri yang pertama yaitu penyelenggaraannya dilakukan secara formal, baik dari segi kelembagaan, pengolahan maupun sistemnya.
Yang kedua yaitu diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu usia siswanya relatif homogen. Yang keempat, lama pendidikan untuk SD, MI, dan sekolah lain yang sederajat adalah 6 tahun. Yang kemudian pendidikan SMP, MTS, dan sekolah lain yang sederajat adalah 3 tahun. Dan lama pendidikan SMA, SMK, dan MA ini dan sekolah lain sederajat adalah sama 3 tahunnya. Kemudian yang kelima yaitu muatan isi kurikulumnya relatif sama untuk masing-masing jenjang dan jenis. Yang keenam, guru-gurunya disiplin dipilih berdasarkan kualifikasi akademik dan penguasaan kompetensi keguruan yang dimilikinya. Yang ketujuh yaitu kegiatan kurikuler yang diselenggarakan merupakan kegiatan intrakurikuler atau kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedelapan yaitu metode mengajarnya diusahakan disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan jenis materi yang akan disampaikan. Yang kesembilan yaitu ada evaluasi belajar yang dilakukan di awal, pertengahan, dan akhir pembelajaran. Yang terakhir yaitu pembiayaan ditanggung oleh pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Di sini adalah suatu pendidikan keluarga adalah salah satu satuan pendidikan jalur informal yang adanya secara alamiah, tidak diselenggarakan secara khusus, yang memberikan pengalaman belajar kepada anak-anak sejak dalam kandungan, anak-anak remaja sampai memasuki jenis perkawinan. Ini maksudnya dalam suatu pendidikan keluarga ini ada pendidikan sendiri di dalam keluarga, tidak bisa didapatkan di pendidikan jenjang di sekolah manapun begitu. Yang kesimpulan dari materi ini yaitu metode ilmiah adalah suatu metode pendekatan sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan atau menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu dimulai dengan melakukan observasi terhadap suatu fenomena atau gejala, identifikasi dan formulasi masalah berdasarkan observasi tadi, menyusun hipotesis, melakukan penelitian untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulannya. Dan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. Terdapat sebuah ilmu pengetahuan serta sebaliknya, dalam proses ilmu pengetahuan itu terdapat kegiatan pendidikan di dalamnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.